Anda kembali di Newsmaker Ramadan Metro TV. Saat ini kita sudah bersama dengan Ketua KPK periode 2007-2009, Antasari Azhar. Kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana keseharian Ramadan dari seorang Antasari. Pak Antasari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat ada yang berbeda Pak di tahun ini. Iya. Setelah hampir selama 8 tahun terpisah dengan keluarga, akhirnya sekarang bisa merayakan Ramadan bulan suci bersama dengan keluarga lagi. Ya. Makna Ramadan kali ini? Untuk pertama kalinya setelah keluar dari lembaga masyarakatan. Oh, maknanya besar sekali ya. Mana tempoh hari saya masih di dalam, setiap masuk Ramadan, yang saya pikirkan dulu di rumah. Yang saya pikirkan gimana di rumah. Nah setelah saya di rumah, kumpul ke anak-anak dan istri, anak, cucu, dulu nggak ada. Nah, sekarang gitu buka puasa bersama, pertama kali kemarin, rame. Oh ternyata saya sudah ada mantu, ada cucu. Dulu belum ada waktu saya masuk. Waktu saya masuk dulu kan masih Ramadan terakhir itu, Oktober 2008, itu saya masih buka puasa, istri, anak 2. Nah, kemarin sudah nambah 2 mantu, 3 cucu. Ternyata memang seperti yang disebutkan di salah satu surat yang sering saya baca di dalam itu, dan saya yakini surat Al-Kahfi ayat 83 itu mengatakan bahwa ketika sekelompok orang ingin membunuhmu, mengusirmu, menganiayamu, percayalah kekuatan Allah lebih tinggi daripada itu. Sehingga disitulah mulai saya merasakan bahwa kekuatan apapun yang mereka lakukan, 18 tahun mereka jatuhkan ke saya, tapi kalau Allah mendaki keluar, kok keluarlah hari itu. Jadi surat Al-Kahfi itu yang memberi Bapak kekuatan selama ini ya. Nah, kekuatan ini juga yang mendasari Bapak untuk memasukkan laporan ke Bareskrim Polri. Kemudian saat ini statusnya penyelidikan sudah dihentikan Pak. Mas Iqbal ya. Tempoh hari orang mengatakan untuk apa lagi Antasari lapor. Banyaklah orang-orang di luar sana mengatakan seperti itu. Apalagi yang sudah selesai semua. Benar sudah selesai semua. Saya sudah bebas. Saya mau kemana juga tidak perlu lapor lagi kan. Tidak perlu diawasi lagi. Saya melapor itu hanya sekedar untuk memulihkan nama baik. Nah, waktu saya melapor itu tempoh hari, fakta memang bukti yang saya ajukan memang bukti yang sudah pernah diperiksa di persidangan, betul itu. Tetapi menurut hemat saya, yang juga mantan penyidik, mantan penegak hukum, belum selesai di tingkat pengadilan itu. Belum selesai diperiksanya. Seperti misalnya salah satu contoh SMS. Jadi itu yang mendasari Bapak untuk... Karena tidak ada bukti lain kan. Nah, sedangkan SMS-nya sendiri tidak pernah diperlihatkan ataupun terlihat dalam persidangan. Sehingga dasar itu saya laporkan, karena persidangan itu hanya mengatakan tidak ada SMS dari Antasari, titik. Tapi tidak menjawab siapa pembuatnya. Nah saya ingin, maka saya laporkan ke Bareskrim ini membuat sampai menjawab penyidikannya siapa pembuat SMS itu sesungguhnya. Tapi ternyata sudah dihentikan ya Pak? Ternyata dihentikan. Ya. Kemudian sekarang sudah dihentikan. Kita berbicara tentang saat ini upaya KPK. Ramadan adalah bulan suci menahan diri. Menahan diri termasuk untuk korupsi begitu. KPK sekarang berjibaku getol membuka kasus-kasus besar Pak. Saya kira tidak hanya KPK ya. Semua lembaga penegak hukum. Ketika akan menyidik, menyasar ke kelompok-kelompok tertentu, pasti akan terjadi serangan balik. Itu bukan hanya KPK, kepolisian juga seperti itu, kejaksaan juga seperti itu. Dan di kehidupan sosial juga seperti itu. Nah, untuk KPK memang, karena saya pernah memimpin lembaga itu, tempoh hari juga kita sudah merasakan kondisi seperti itu ya.
cuman ya kan tidak bisa berbuat apa kecuali bantuan dari pihak aparat polisian ya. Kaitan dengan itu juga Nopel sampai hari ini belum ketemu pelakunya. Tapi saya pribadi masih percaya lembaga kepolisian akan menemukan itu. Memang perlu waktu. Baik. Saya tahu persis apa yang dihadapi oleh kepolisian. Perlu waktu, tapi Bapak masih menaruh kepercayaan begitu ya. Baik, Bapak sempat berbicara bahwa dendam dan sakit hati itu sudah ditinggal di lapas saja begitu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini terkait dengan kebiasaan Ramadan dari Pak Antasari, termasuk juga makanan favorit dan tradisi apa yang biasanya Pak Antasari lakukan setelah 8 tahun, lebih dari 8 tahun terpisah dari keluarga. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah di Newsmaker Ramadan. Ini jelas nggak? Kembali di Newsmaker Ramadan Metro TV, masih bersama Ketua KPK periode 2007-2009, Antasari Azhar. Pak Antasari, kalau kita berbicara tentang Ramadan, apa sih yang paling dirindukan oleh Pak Antasari, apalagi setelah terpisah hampir selama 8 tahun dengan keluarga? Ya, masalah merindukan pastilah rindu keluarga ya. Rindu anak-anak, rindu kumpul waktu buka puasa. Tapi kemarin buka puasa pertama sudah terbayar semuanya. Ikut semua Pak? Ya ikut semua. Ikut semua, oke. Istri, anak, mantu, cucu ikut semua. Artinya itulah yang saya rindukan selama ini sebetulnya. Tradisi apa Pak yang sebelum dulu Bapak di penjara dan sekarang apa yang masih dipertahankan dan dilakukan kembali selama bulan Ramadan? Kalau tradisi mungkin kecenderungan Pak adat ya. Sebenarnya nggak ada, kita buka puasa biasa aja, nggak ada cenderung ke adat gitu, enggak. Tapi biasanya kalau hari libur, Sabtu, Minggu ya, kita buka puasa bareng keluar sama anak, cucu. Lengkap semua ya, dan termasuk liburan seperti ini Pak. Beberapa saya lihat ada foto liburan bersama keluarga di sini. Ya emang dari dulu emang kebiasaan kita seperti itu. Ya. Jangan aja waktu ada long weekend itu, pasti keluar. Pasti keluar. Ini kami di Malaysia, itu di Jogja. Ini waktu tugas Tanjung Pinang. Nah yang ini dulu anak-anak saya ini kan 2 putri, dua-duanya tamatan Al-Azhar. Kenapa saya masukkan Al-Azhar? Karena saya ingin sejak awal, sejak dini anak-anak itu sudah memahami agama, mengaji. Nah ketika dulu adik ipar saya, adik ibu, adik istri saya nikah, mereka mengaji duet. Ini nih momennya. Paling cukup dikenang begitu ya. Pak Antasari boleh kembali maju sedikit. Saya kalau masih ingat dulu Bapak saat ditanya rencana apa setelah keluar begitu ya, ingin ngomong cucu. Nah setelah keluar ini masih sempat tidak antar jemput misalnya cucu Bapak yang sudah mulai besar ini? Masih, kadang-kadang masih. Kalau misalnya lihat kantor tidak terlalu frekuensi terlalu tinggi kegiatan, saya jemput dia sekolah dulu. Sekolah antar ke rumah baru kantor. Kemudian tadi juga sebelum kita sini kan saya main sama cucu saya paling kecil, yang perempuan. Itu yang dibayar begitu ya? Selama ini hari bisa. Iya, ya selama ini hilang kan. Waktu yang hilang bersama cucu. Ya kalau cucu bukan hilang, nggak ada selama ini. Nggak ada selama ini. Yang hanya saya rindukan di dalam aja. Seperti apa cucu saya, berapa kan gitu. Nah setelah keluar baru saya rasakannya. Apa sih Pak, makanan ada yang nggak yang di request? Ya, harus ada saat sahur atau harus pada saat berbuka puasa? Ada, saya kira udah seringlah rekan-rekan Anda juga. Ya rujak cingur dan rawon itu. Rujak cingur dan rawon. Iya. Masakan Jawa Timur berarti? Iya. Kok bisa masakan Jawa Timur Pak? Karena istri saya Jawa Timur. Jadi sudah paling tepat ya, kalau masak, istri sendiri masak itu gitu ya? Yang saya suka. Oke. Kemudian nanti pada saat kita berbicara tentang menjelang Lebaran, nanti rencananya akan open house atau bagaimana Pak Antasari?
Oh enggak lah, biasa aja, paling keluarga aja. Nah, pansus ke pejabat, saya bukan pejabat. Saya kan mantan pejabat. Jadi paling nanti sini keluarga aja. Datang, kita makan sama yang ketupat gitu kan. Oke. Ya tadi Bapak pada sebelum kami wawancara juga baru pulang kantor begitu ya. Bagaimana Pak rasanya kerja kantoran, rutinitas setiap hari? Bisa diceritakan Ya, sedikit? kalau dulu kan saya kerja di pemerintahan ya. Sebagai jaksa tinggi, sebagai kepala kejaksaan negeri, sebagai jaksa, terakhir sebagai ketua KPK, semuanya lingkup pemerintahan. Sekarang saya full di swasta. Saya membantu teman di swasta nasional. Jadi apa ya? Apa istilahnya? Move on ya? Bukan move on ya? Bukan, lebih Dari kegiatan birokrasi ke swasta. Oke. Baik. Nah, Pak ada yang unik gak sih? Karena Ramadan biasa buka puasa bersama begitu. Bapak suka makan di luar juga begitu ya, mencoba. Ada yang unik gak pada saat Bapak keluar atau menjemput cucu misalnya? Ada yang ngajakin foto atau gimana? Saya dengar banyak yang Itu biasa itu. Saya pikir foto saya ini dari mana-mana. Dan pada kesempatan baik ini juga saya ingin menghimbau kepada semua pemirsa untuk tidak mempercayai Twitter Antasari. Karena itu palsu. Oke. Saya tidak pernah membuat Twitter. Tapi saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali. Ada 3 malah. Twitter nama saya dan isinya semuanya provokatif. Itu saya tidak bikin itu. Sudah dikonfirmasi palsu ya? Tidak ada Twitter atas nama Pak Antasari Tidak ya? ada. Itu palsu ya? Tidak ada. Baik, Pak Antasari, terakhir pesan untuk pemirsa Metro TV. Ya. Bagaimana harus memaknai Ramadan kali ini di tengah berbagai cobaan yang sedang dihadapi oleh bangsa? Begini, kalau ditanya saya, tentunya saya refleksi kepada keadaan yang pernah saya alami ya. Jadi gimana kita akhir Ramadan tidak berkumpul keluarga. Bagaimana sedihnya, bagaimana sakitnya ya, kerinduan itu. Jadi kalau memang pemirsa semua di rumah tidak pernah mengalami apa yang pernah saya alami, ketika menjelang Ramadan betul-betul dimaknai, betul-betul dilaksanakan sehusuk mungkin. Karena kalau itu hilang momentum itu, sama dengan waktu saya berada di dalam. Semua momentum itu hilang, itu kesedihan yang luar biasa kita alami. Oke. Dan sekarang mungkin yang momentumnya kehilangan mungkin teman-teman Bapak di dalam yang kadang masih suka curhat katanya. Ya itu, saya yakin mereka bisa mengentertain sendiri ya. Nanti harap saya terus dong, saya harus di luar, kan harus bebas, saya harus di dalam terus. Baik, Ya kan? Ya. terima kasih Pak Antasari Azhar sudah bergabung dengan Newsmaker Ramadan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi para pemirsa Metro TV. Ya, Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itulah segmen Newsmaker Ramadan bersama Ketua KPK periode 2007-2009 Antasari Azhar. Kembali ke studio. Terima kasih.